Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang strategi masuk pasar global. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Yayu Cempaka Dewi, NPM 17321211242. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nilur Smadiantari, NPM 17321211243 dari kelompok 7. Om Swastiastu, nama saya adalah Agung Wardan Jaya, NPM 17321211253. Perkenalkan, nama saya Farida Novian Ningrum Salbia, NPM 17321121272. Perkenalkan, saya Iwayan Hendrawan, NPM 17321211246. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Diaviantari, NPM 1732121222. Adapun bagian dari strategi masuk pasar global yaitu yang pertama, pemilihan pasta target, yang kedua, memilih mode masuk, yang ketiga ekspor, yang keempat perizinan, yang kelima waralaba, yang keenam manufaktur kontrak atau outsourcing, yang ketujuh perluasan melalui joint venture, yang kedelapan anak perusahaan milik sepenuhnya, yang kesembilan ada aliansi strategi, yang kedelapan ada waktu masuk, dan yang terakhir ada strategi keluar. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama, pemilihan pasar target. Untuk mengidentifikasi peluang pasar untuk suatu produk atau layanan internasional, pasar biasanya mulai dengan alat besar dari beberapa negara. Untuk mempersempit kumpulan negara ini, perusahaan biasanya akan melakukan penyaringan awal. Tujuan dari latihan ini ada dua. Yang pertama, mengabaikan negara yang menawarkan peluang yang layak untuk produk Anda. Dan yang kedua, membuang-buang waktu di negara-negara yang tidak menawarkan atau sedikit potensi. Negara-negara yang membuat file kelas diteliti lebih lanjut untuk menentukan kumpulan akhir negara target. Pengikut menjelaskan prosedur 4 langkah yang dapat diterapkan perusahaan untuk proses penyaringan awal. Tata letak dasar. Yang pertama, pemilihan indikator dan pengumpulan data. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi sekumpulan indikator sosial, ekonomi, dan politik yang menurutnya penting. Indikator yang dipilih perusahaan sebagian besar didorong oleh tujuan strategis yang dijabarkan dalam misi global perusahaan. Yang kedua, tentukan pentingnya indikator negara. Langkah kedua adalah menentukan bobot kepentingan dari masing-masing indikator negara berbeda yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Yang ketiga, beri peringkat negara-negara dalam kelompok pada setiap indikator. Selanjutnya, setiap negara dalam kelompok tersebut diberi skor untuk masing-masing indikator. Misalnya, Anda dapat menggunakan skala 10 poin. 0 berarti sangat tidak menguntungkan, 100 berarti sangat menguntungkan. Semakin baik kinerja suatu negara pada indikator tertentu, semakin tinggi skornya. Yang keempat, hitung skor keseluruhan untuk setiap negara. Langkah terakhir adalah mendapatkan skor keseluruhan untuk setiap negara prospek. Untuk itu, skor tertimbang yang diperoleh negara pada setiap indikator pada langkah sebelumnya hanya dijumlahkan. Bobot adalah bobot penting yang ditetapkan ke indikator pada langkah kedua. Negara dengan skor keseluruhan tertinggi adalah negara yang paling menarik. Materi yang kedua, memilih metode masuk. Kriteria keputusan untuk metode masuk. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Pasar yang besar membenarkan komitmen sumber daya utama dalam bentuk usaha patungan atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Yang kedua, peraturan pemerintah atau keterbukaan. Peraturan pemerintah juga menjadi pertimbangan utama dalam pilihan mode masuk. Di banyak negara, peraturan pemerintah sangat membatasi rangkaian opsi yang tersedia. Yang ketiga, lingkungan yang kompetitif. Sifat dari situasi persaingan di pasar lokal adalah pendorong lainnya. Yang keempat, risiko. Semakin besar faktor risikonya, semakin kurang keinginan perusahaan untuk memuat komitmen sumber daya utama ke negara atau wilayah yang bersangkutan. Jelasnya, tingkat risiko negara berubah seiring waktu. Kriteria keputusan untuk metode masuk. Yang pertama, jarak budaya. Pendapat tentang sifat hubungan berbeda. Beberapa orang berpendapat bahwa melalui persentase kepemilikan ekuitas yang lebih tinggi,
Perusahaan multinasional mampu menjabatani perbedaan dalam nilai budaya dan institusi. Yang lain mencatat bahwa dengan mengandalkan usaha patungan daripada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MNC dapat menurunkan ekspor risiko mereka di pasar yang jauh secara budaya. Yang kedua, tujuan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aspirasi terbatas biasanya akan lebih memilih opsi yang memerlukan komitmen minimum. Misalnya, perizinan. Perusahaan proaktif dengan tujuan strategis yang ambisius di sisi lain biasanya akan memilih mode masuk yang memberi mereka fleksibilitas dan kontrol yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, perlunya kontrol. Kontrol mungkin diperlukan untuk setiap elemen dari rencana bauran pemasaran, penentuan posisi, harga, periklanan, cara produk didistribusikan, dan sebagainya. Yang keempat, infrastruktur lokal. Infrastruktur fisik pasar mengacu pada sistem distribusi negara, jaringan transportasi, dan sistem komunikasi. Secara umum, semakin buruk infrastrukturnya, semakin enggan perusahaan untuk menggunakan sumber daya utama, moneter atau manusia. Selanjutnya, kriteria keputusan untuk mode masuk. Yang pertama, fleksibilitas. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh berbagai alternatif mode entry sangat bervariasi. Mengingat sifatnya, pengaturan kontrak seperti usaha patungan atau perizinan cenderung memberikan sedikit fleksibilitas. Ketika hambatan keluar utama ada, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya sulit untuk divestasikan dan oleh karena itu menawarkan fleksibilitas yang sangat kecil dibandingkan dengan alternatif masuk lainnya. Yang kedua, sumber daya internal, aset, dan kapabilitas. Perusahaan dengan sumber daya ketat, manusia dan atau keuangan, atau aset terbatas dibatasi oleh mode masuk dengan komitmen rendah seperti ekspor dan perizinan yang tidak terlalu menuntut sumber daya mereka. Bahkan, perusahaan besar harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka di antara pasar mereka yang berbeda termasuk pasar dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Materi yang ketiga ada ekspor. Sebagian besar perusahaan memulai ekspansi internasional mereka dengan mengekspor. Bagi banyak usaha kecil, mengekspor seringkali menjadi satu-satunya alternatif untuk menjual barang mereka di pasar luar negeri. Sejumlah perusahaan Fortune 500, Boeing, dan Caterpillar juga menghasilkan sebagian besar pendapatan global mereka melalui penjualan ekspor. Perusahaan rencana untuk terlibat dalam ekspor memiliki pilihan di antara 3 opsi luas: tidak langsung, koperasi, dan mengekspor langsung. Ekspor tidak langsung berarti bahwa perusahaan menggunakan perantara yang berbasis di pasar asalnya untuk menangani ekspor. Dengan koperasi mengekspor, perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain atau lokal dan asing, di mana mitra akan menggunakan jaringan distribusinya untuk menjual barang eksportir. Langsung mengekspor berarti bahwa perusahaan membentuk organisasi ekspornya sendiri dan bergantung pada perantara yang berbasis di pasar luar negeri, misalkan distributor asing. Pertama ada mengekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menjual produknya di pasar luar negeri melalui perantara independen. Pedagang ekspor adalah perusahaan perdagangan yang akan membeli barang perusahaan secara langsung dan kemudian menjualnya kembali di pasar luar negeri. Pedagang eksportir biasanya mengusulkan diri pada lini produk tertentu dan atau di wilayah geografis tertentu. Agen ekspor adalah perusahaan perdagangan yang bertindak untuk pabrikan lokal, biasanya mewakili sejumlah non-pesaing produsen. Mereka mencari dan menegosiasikan pembelian asing. Sebagai imbalan untuk mendapatkan pesanan ekspor, agen ekspor menerima komisi. Berbeda dengan pedagang ekspor, agen tidak memiliki
barang dan oleh karena itu tidak menanggung risiko dan tidak bisa menjual secara menguntungkan ke luar negeri. Ekspor koperasi, perusahaan yang tidak mau menggunakan sumber daya untuk mendirikan organisasi distribusi mereka sendiri, tetapi masih ingin memiliki kendali atas koperasi luar negeri mereka, harus mempertimbangkan ekspor kooperatif. Salah satu bentuk ekspor koperasi yang paling populer adalah ekspor piggyback. Dengan piggybacking, perusahaan menggunakan jaringan distribusi luar negeri milik perusahaan lain, lokal maupun asing, untuk menjual barangnya di pasar luar negeri. Mengekspor langsung. Di bawah ekspor langsung, perusahaan mendirikan departemen ekspornya sendiri dan menjual produknya melalui perantara yang berlokasi di pasar luar negeri. Begitu potensi penjualan internasional menjadi besar, ekspor langsung seringkali terlihat jauh lebih menarik daripada ekspor tidak langsung. Eksportir memiliki banyak kontrol atas operasi internasionalnya, karenanya potensi penjual dan keuntungan seringkali jauh lebih besar, signifikan daripada dalam ekspor tidak langsung. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk membangun jaringannya sendiri di pasar luar negeri dan mendapatkan umpan balik pasar yang lebih baik. Namun ada harga yang harus dibayar, mengingat tanggung jawab untuk mengekspor tugas jarang ada di tangan perusahaan. Tuntunan sumber daya manusia dan keuangan jauh lebih intens dibandingkan dengan ekspor tidak langsung. Selain pemasaran, tugas campuran, tugas ini melibatkan pemilihan pasar sasaran, mengidentifikasikan dan memilih perwakilan di pasar luar negeri, dan sejumlah fungsi logistik, misalnya dokumentasi, asuransi, pengiriman, dan pengemasan. Materi yang keempat yaitu perizinan. Perusahaan juga dapat menembus pasar luar negeri melalui strategi perizinan. Perizinan adalah transaksi kontraktual di mana perusahaan pemberi lisensi menawarkan beberapa aset kepemilikan perusahaan asing, penerima lisensi dengan imbalan biaya royalti. Contoh aset itu dapat menjadi bagian dari perjanjian lisensi, termasuk merek dagang, pengetahuan teknologi, proses produksi, dan paten. Bagi banyak perusahaan, perizinan telah terbukti menjadi cara yang sangat menguntungkan untuk melakukan penetrasi manfaat pasar luar negeri. Manfaatnya dalam kebanyakan kasus, melakukan penetrasi manfaat pasar luar negeri. Manfaatnya, kebanyakan kasus pemberian lisensi tidak terlalu menuntut sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, sangat menarik bagi perusahaan kecil yang kekurangan sumber daya dan sarana untuk berinvestasi di fasilitas asing. Dibandingkan dengan mengekspor, mode entry komitmen rendah lainnya, pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk menavigasi hambatan impor atau mendapatkan akses ke pasar yang sepenuhnya tertutup untuk impor. Untuk misalnya, beberapa perusahaan rokok asing di Cina menggunakan perjanjian lisensi menghindari pungutan pajak impor yang tinggi atas rokok impor. Pemerintah daerah mungkin juga lebih menyukai perizinan daripada mode entry lainnya. Perusahaan yang menggunakan lisensi sebagai bagian dari strategi ekspansi global, mereka menurunkan eksposur mereka terhadap ketidakstabilan politik atau ekonomi di pasar luar negeri mereka. Satu-satunya ketidakstabilan yang dihadapi pemberi lisensi adalah naik turunnya aliran pendapatan royalti. Risiko lain diserap oleh pemegang lisensi. Risiko lain diserap oleh pemegang lisensi adalah dalam industri teknologi tinggi. Lisensi teknologi memiliki dua daya tarik, sangat lingkungan yang kompetitif, penetrasi pasar global yang cepat memungkinkan pemberi lisensi untuk menentukan standar teknologi terdepan dan dengan cepat mengamortisasi pengeluaran R&D tools. Research in Motion atau RIM, pembuat perangkat BlackBerry dari Kanada, memiliki pengadaan berbagai perjanjian lisensi perangkat lunak dengan pesaing seperti Nokia dan Palm untuk menetapkan arsitektur perangkat lunaknya
sebagai platform pilihan untuk nirkabel atau alat komunikasi. Peringatan. Namun, perizinan disertai dengan beberapa peringatan. Pendapatan berasal dari perizinan, kesepakatan bisa dikerdilkan oleh potensi pendapatan yang masuk mode lain seperti yang bisa dihasilkan dari ekspor. Pendapatan yang berasal dari penjanjian lisensi dapat dikecilkan oleh potensi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh mode masuk lainnya seperti ekspor. Kerugian lain yang mungkin adalah bahwa penerima lisensi mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen pada produk atau teknologi pemberi lisensi. Kurangnya antusiasme dari pihak penerima lisensi akan sangat membatasi potensi penjualan produk berlisensi. Jika perjanjian lisensi melibatkan merek dagang, ada risiko lebih lanjut bahwa tindakan salah arah yang dilakukan oleh pemegang lisensi menodai merek dagang yang dicakup dalam perjanjian. Selanjutnya ada franchising atau waralaba. Banyak perusahaan industri jasa menggunakan waralaba sebagai sarana untuk menangkap peluang di pasar global. Misalnya dari 35.000 merek restoran, lebih dari 2/3 diwaralabakan. Waralaba sampai tingkat tertentu adalah sepupu dari lisensi. Ini adalah pengaturan di mana pemilik waralaba memberikan hak kepada penerimaan waralaba untuk menggunakan nama dagang, merek dagang, model bisnis, dan pengetahuan pemilik waralaba di wilayah tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu, biasanya 10 tahun. Sebagai gantinya, pemilik waralaba mendapatkan pembayaran royalti dan biaya lainnya. Paket tersebut dapat mencakup rencana pemasaran, manual operasi, standar, pelatihan, dan pemantauan kualitas. Untuk mengambil peluang di pasar luar negeri, metode pilihan ini seringkali dikuasai waralaba. Dengan sistem ini, pemilik waralaba memberikan master franchise ke lokal pengusaha yang pada gilirannya akan menjual waralaba lokal di dalam wilayahnya. Wilayah bisa menjadi wilayah tertentu dalam suatu negara atau sekelompok negara, misalnya Tiongkok. Biasanya pemegang waralaba utama setuju untuk mendirikan sejumlah gerai dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada benefit atau keuntungan dari waralaba. Pertama dan terpenting, perusahaan dapat memanfaatkan formula bisnis yang unggul dengan melakukan ekspansi ke luar negeri dengan investasi minimum. Seperti halnya perizinan, risiko politik bagi pemilik hak sangat terbatas. Lebih lanjut, karena keuntungan penerimaan waralaba secara langsung terkait dengan usaha mereka, penerimaan waralaba biasanya sangat termotivasi. Terakhir, pemilik waralaba juga dapat memanfaatkan pengetahuan dari para penerima waralaba lokal tentang pasar lokal. Selanjutnya, waralaba memiliki beberapa risiko sama seperti dalam kasus perizinan. Aliran pendapatan pemilik waralaba hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi jika perusahaan memegang saham ekuitas di usaha asing. Perusahaan dengan sedikit atau tanpa pengenalan nama biasanya menghadapi tantangan besar dalam menemukan mitra yang tertarik di pasar luar negeri. Menemukan pewaralaba yang cocok atau pewaralaba utama bisa menjadi batu sandungan di banyak pasar. Di banyak negara, file konsep waralaba sebagai model bisnis hampir tidak dipahami. Perhatian utama adalah kurangnya kontrol atas operasi penerimaan waralaba. Tidak puas dengan performanya, franchise di Meksiko dan Brazil, Video Blockbuster mengubah track pada tahun 1995. Perusahaan hiburan memutuskan untuk mendirikan usaha patungan dan hubungan ekuitas di Meksiko dan Brazil untuk menggantikan pengaturan waralaba yang diadakan di sana, sehingga mendapatkan lebih banyak kontrol dan pengawasan. Mengingat sifat sebagian besar tidak berwujud dari banyak sistem waralaba, rintangan budaya juga dapat menimbulkan masalah. Faktanya, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa budaya dan kedekatan fisik adalah dua kriteria paling populer yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih pasar internasional dalam waralaba. Selanjutnya ada manufaktur kontrak atau outsourcing.
Dengan pembuatan kontrak atau juga dikenal sebagai outsourcing, perusahaan mengatur dengan perusahaan lokal untuk memproduksi atau merakit bagian dari produk atau bahkan seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab perusahaan internasional. Perusahaan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi sangat sukses dengan mengkhususkan diri dalam kontrak manufaktur. Flextronics yang berkantor pusat di Singapura adalah salah satu kontrak terkemuka pabrikan dengan pendapatan lebih dari 33,6 miliar dolar. Perusahaan membantu pelanggan untuk merancang, membangun, mengirim, dan menilai produk elektronik melalui jaringan fasilitas di lebih dari 30 negara. Daftar kliennya mencakup sebagian besar perusahaan elektronik seperti Sony Ericsson, Microsoft, dan Nortel. Namun, pada tahun 2006, Denmark, pembuatan mainan Lego juga memutuskan untuk melakukan outsourcing sebagian besar produksinya ke Flextronics sebagai bagian merestrukturisasi rantai pasokannya. Selanjutnya ada benefit atau keuntungan dari outsourcing. Penghematan biaya adalah motivasi utama di balik pembuatan kontrak. Penghematan biaya yang signifikan dapat dicapai untuk proses produksi padat karya dengan mencari produk di negara dengan upah rendah. Biasanya, negara pilihan adalah tempat-tempat yang memiliki keunggulan biaya tenaga kerja komparatif yang substansial. Penghematan biaya tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor. Penghematan juga dapat dicapai melalui manfaat perpajakan, biaya energi yang lebih rendah, atau biaya overhead. Beberapa manfaat yang terdaftar untuk mode entry sebelumnya juga berlaku di sini. Subkontrak menyebabkan sejumlah kecil paparan risiko politik dan ekonomi untuk perusahaan internasional. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi intinya, misalnya desain, kecakapan pemasaran, dan menyerahkan sisi manufaktur kepada orang lain. Manfaat lainnya termasuk fleksibilitas, akses ke keahlian eksternal, dan lebih sedikit permintaan pada sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada kerugian dari outsourcing. Pembuatan kontrak memang memiliki kekurangan. Jelas kekhawatiran nature of future competitor yang diangkat untuk perizinan dan waralaba juga berlaku di sini. Produsen kontrak sendiri seringkali membuat produk dengan merek mereka sendiri, yang biasanya menimbulkan konflik kepentingan dengan pelanggan mereka. Manufaktur kontrak juga menawarkan lebih sedikit fleksibilitas untuk menanggapi perubahan permintaan pasar yang tiba-tiba. Sony Ericsson Mobile Communication yang sangat diandalkan untuk pembuatan telepon seluler kehilangan potensi penjualan saat model layar berwarna pertama dengan cepat terjual di Eropa. Nokia, di sisi lain, membuat sebagian besar produknya dibuat sendiri. Saat menghadapi kesalahan menit terakhir untuk peluncuran yang pertama model layar warna, itu menutup celah dengan meningkatkan keluaran dari model yang ada 50% menggunakan pabriknya di Finlandia, Jerman, dan Cina. Fiksasi dengan biaya tenaga kerja rendah seringkali dapat menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja rendah biasanya memiliki produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. Beberapa dari negara ini, seperti India dan Korea Selatan, juga memiliki tradisi panjang hubungan perburuhan yang buruk. Terlalu banyak ketergantungan pada tenaga kerja berbiaya rendah juga dapat menimbulkan reaksi negatif di pasar dalam negeri perusahaan di antara karyawan dan pelanggannya. Saat menyaring subkontraktor asing, kandidat yang ideal harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, bersikap fleksibel dan diarahkan pada pengiriman tepat waktu. Yang kedua, mampu memenuhi standar kualitas dan menerapkan Total Quality Management atau TQM. Yang ketiga, memiliki pijakan keuangan yang kokoh. Yang keempat, mampu berintegrasi dengan bisnis perusahaan. Dan yang terakhir adalah memiliki rencana darurat untuk menangani perubahan permintaan
yang tiba-tiba. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perluasan melalui usaha bersama. Usaha patungan kooperatif adalah kesepakatan bagi para mitra untuk berkolaborasi tetapi tidak melibatkan investasi ekuitas. Misalnya satu mitra memungkinkan memberikan kontribusi teknologi manufaktur, sedangkan mitra lainnya menyediakan akses ke saluran distribusi. Usaha patungan kooperatif cukup umum untuk kemitraan antara perusahaan multinasional kaya dan pemain lokal di pasar negara berkembang. Manfaatnya yaitu keuntungan utama dari patungan dibandingkan dengan bentuk komitmen sumber daya yang lebih rendah, seperti perizinan, adalah potensi pengembalian. Dengan perizinan, misalnya perusahaan hanya mendapat pembayaran royalti, bukan bagian dari keuntungan. Usaha patungan juga memerlukan untuk banyak kendali atas operasi daripada kebanyakan mode entry sebelumnya yang dibahas jauh. MNC yang ingin memaksimalkan derajat kendali mereka lebih memilih kepemilikan penuh. Terus kekurangan kepercayaan dan konflik timbal balik mengubah banyak usaha patungan internasional menjadi pernikahan dari neraka. Konflik dapat muncul terkait hal-hal seperti strategi, alokasi sumber daya, harga transfer, kepemilikan aset penting dalam teknologi, dan nama merek. Dalam banyak kasus, benih masalah sudah ada sejak awal usaha patungan. Ketika masalah merusak usaha patungan, mitra dapat mencoba menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang dibangun dalam perjanjian. Jika penyelesaian yang dapat diterima bersama tidak dapat dicapai, usaha patungan tersebut dikurangi atau dibubarkan. Selanjutnya ada pengendali di balik suksesnya usaha internasional. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas untuk usaha patungan sejak awal. Penting untuk menguraikan dengan jelas tujuan usaha patungan sejak hari pertama. Mitra harus mengetahui kontribusi dan tanggung jawab masing-masing sebelum menandatangani kontrak. Yang kedua ada komitmen dan rasa hormat manajer teratas. Tanpa komitmen yang kuat dari manajemen puncak perusahaan, sebagian besar usaha patungan internasional pasti gagal. Perusahaan harus bersedia memberi bakat manajerial terbaik mereka ke usaha patungan. Selanjutnya nomor 3 ada pilih mitra yang tepat. Kebanyakan perkawinan patungan berhasil dengan memilih pasangan yang cocok. Itu berarti MNC harus menginvestasikan waktu untuk mengidentifikasi beberapa bukti menunjukkan bahwa mitra harus serupa dalam hal ukur dan sumber daya. Mitra dengan siapa? MNC telah membangun hubungan yang sudah ada. Misalnya distributor, pelanggan, pemasok. Juga memfasilitasi hubungan yang kuat. Selanjutnya ada menghubungkan kesenjangan budaya. Banyak perselisihan usaha patungan berasal dari berbeda budaya antara mitra lokal dan asing. Banyak penderita dan frustasi dapat dihindari ketika investor asing berusaha menjembati perbedaan budaya. Selanjutnya nomor 5, pendekatan inkremental berfungsi terbaik. Daripada terlalu berambisi, pendekatan bertahap untuk mendirikan usaha patungan internasional tampaknya jauh lebih efektif. Kemitraan dimulai dalam skala kecil. Secara bertahap, ruang lingkup usaha patungan diperluas dengan menambahkan tanggung jawab dan aktivitas lain pada piagam usaha patungan. Selanjutnya, anak perusahaan yang memenuhi syarat. Perusahaan multinasional seringkali lebih memilih memasuki pasar baru dengan kepemilikan 100%. Kepemilikan strategi di pasar luar negeri pada dasarnya dapat mengambil dua rute. Akuisisi di mana MNC membeli perusahaan yang ada atau operasi lapangan hijau yang dimulai dari awal. Seperti mode entry lainnya. Entry kepemilikan penuh memerlukan manfaat tertentu bagi MNC, tapi juga membawa risiko. Manfaatnya yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya
memberi dimensi kendali penuh atas operasi mereka. Seringkali, solusi ideal bagi perusahaan yang tidak ingin dibebani dengan segala risiko dan kecemasan yang terkait dengan mode entry lain, seperti usaha bersama. Perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memungkinkan investor asing untuk mengelola dan mengontrol proses dan tugasnya sendiri dalam hal pemasaran, produksi, logistik, dan keputusan pengadaan. Mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya juga mengirimkan sinyal komitmen yang kuat ke pasar lokal. Kekurangannya, risiko kepemilikan penuh tidak bisa dengan mudah didiskon. Kepemilikan penuh berarti bahwa perusahaan induk harus memegang beban penuh kemungkinan kerugian. Mengembangkan kehadiran asing tanpa didukung pihak ketiga juga sangat menuntut sumber daya perusahaan. Jelas. Terlepas dari risiko yang terkait dengan pasar, risiko politik yang substansial, misalnya pengambil alihan, nasionalisasi, dan risiko ekonomi, misalnya devaluasi mata uang, harus diperhitungkan. Perusahaan yang masuk melalui perusahaan yang dimiliki sepenuhnya terkadang juga dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan budaya dan atau ekonomi negara tuan rumah. Selanjutnya ada akuisisi dan penggabungan. Ekspansi melalui akuisisi atau penggabungan membawa risiko yang cukup besar. Perbedaan budaya perusahaan antara dua perusahaan antar manajer seringkali sulit dijembati. Aset akuisisi tidak selalu memenuhi harapan perusahaan yang mengakuisisi. Pabrik yang ketinggalan zaman, nama merek yang ternoda, atau tenaga kerja yang tidak termotivasi. Hanyalah beberapa dari banyak kemungkinan kekecewaan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yang mengakuisisi. Pemerintah daerah mungkin juga melampirkan persyaratan untuk akuisisi atau harapan dalam hal penciptaan lapangan kerja. Baik, selanjutnya ada operasi lapangan hijau. Operasi lapangan hijau menawarkan perusahaan lebih banyak fleksibilitas daripada akuisisi di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, pemasok, logistik, tata letak pabrik, atau teknologi manufaktur. Investasi lapangan hijau juga menghindari biaya integrasi, akuisisi ke dalam perusahaan induk. 84 motivasi lain adalah paket barang, misalnya pembebasan pajak, yang terkadang ditawarkan oleh pemerintah tuan rumah untuk membangkitkan minat investor asing. Namun kerugian utama dari operasi lapangan hijau adalah bahwa mereka memudahkan investasi untuk modal yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Aliansi strategis dapat digambarkan sebagai koalisi dari dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan yang signifikan secara strategis dan saling menguntungkan. Laporan pers bisnis seperti Jarum Jam lainnya, aliansi strategis di berbagai jenis industri. Yang menarik adalah kemitraan antara perusahaan yang telah menjadi musuh bebuyutan selama berabad-abad. Dan alasan utamanya adalah peningkatan. Selain itu, hubungan kerjasamanya adalah bahwa perusahaan saat ini tidak lagi memiliki kapasitas seorang General Motor tahun 1940-an, di mana mengembangkan semua teknologinya sendiri. Akibatnya, perusahaan tersebut, terutama yang beroperasi di bagian industri padat teknologi, mungkin tidak berada di bagian terdepan dari semua teknologi kritis yang dibutuhkan. Selanjutnya ada jenis aliansi strategis. Kategori pertama, yang sangat umum dalam industri teknologi tinggi, didasarkan pada pertukaran teknologi. Mengingat tingginya biaya pengembangan produk baru, aliansi strategis menawarkan cara bagi perusahaan lainnya untuk mengumpulkan sumber daya mereka dan belajar dari satu sama lain. Selanjutnya,
Jenis aliansi lintas batas kedua melibatkan aset dan sumber daya berbasis pemasaran seperti akses ke saluran distribusi atau merek dagang. Salah satu contohnya adalah kemitraan yang didirikan oleh Coca-Cola dan Nestle. Selain itu juga memasarkan kopi dan teh siap minum seperti merek Nescafe dan Nestea. Kesepakatan ini memungkinkan kedua mitra untuk menggabungkan nama merek tersebut dengan mapan dan dapat diakses ke jaringan distribusi yang luas dan sudah terbukti. Selanjutnya adalah kategori aliansi ketiga yang terletak di area operasi dan logistik, di mana di sini di pencarian tanpa henti mereka untuk skala ekonomi untuk kegiatan operasi atau logistik, perusahaan tersebut dapat memutuskan untuk bergabung atau bekerja sama dengan mendirikan kemitraan mereka. Dan pada akhirnya, aliansi berbasis operasi didorong oleh keinginan perusahaan itu sendiri untuk mentransfer pengetahuan manufakturnya. Dan contohnya adalah usaha patungan Numni, didirikan oleh Toyota dan General Motors untuk menukar manufaktur mobil dalam keahliannya. Selanjutnya di sini adalah logika di balik aliansi strategis. Yang pertama adalah membela, di mana perusahaan membuat aliansi untuk bisnis inti mereka dan mempertahankan posisi kepemimpinan mereka di dalam perusahaan tersebut. Tujuannya yang mendasari adalah untuk mempertahankan posisi perusahaan tersebut serta kepemimpinan yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan mempelajari keterampilan baru, mendapatkan akses ke pasar baru, mengembangkan teknologi baru, serta menyempurnakan kemampuan lain yang membantu perusahaan tersebut memperkuat daya saingnya sehingga mendapat keuntungan. Yang kedua ada mengejar ketinggalan, di mana perusahaan juga dalam membentuk aliansi strategis untuk mengejar ketinggalan ini terjadi ketika perusahaan membuat aliansi untuk menopang bisnis inti di mana mereka tidak memiliki posisi kepemimpinan. Yang ketiga ada tetap. Perusahaan mungkin juga memasuki aliansi strategis untuk tetap berada dalam bisnis dan mungkin terjadi untuk divisi bisnis di mana perusahaan telah menetapkan posisi kepemimpinan tetapi hanya memainkan peran periferal dalam portofolio bisnis perusahaan. Dengan cara itu, aliansi memungkinkan perusahaan untuk mengefisiensikan maksimum dari posisinya. Selanjutnya ada restrukturisasi. Perusahaan mungkin juga melihat aliansi sebagai sarana untuk menstrukturi bisnisnya yang bukan inti dan tidak memiliki posisi kepemimpinan. Selanjutnya ada aliansi lintas batas yang berhasil. Pertama, aliansi antara mitra yang kuat dan yang lemah jarang berhasil, di mana membangun hubungan dengan mitra yang lemah adalah suatu bencana dari perusahaan tersebut, dan mitra tersebut yang lemah menjadi penarik daya saing kemitraan. Yang kedua adalah otonomi dan fleksibilitas. Otonomi juga membuat lebih mudah untuk menyelesaikan konflik yang muncul untuk mengatasi perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Fleksibilitas itu sangat penting karena pasar membutuhkan perubahan, teknologi baru muncul, dan kompetitif pasukan berkumpul kembali akan menjadi fleksibel. Aliansi dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan ini, dapat merevisi tujuan mereka, piagam usaha atau aspek lain dari aliansi. Yang ketiga ada kepemilikan yang setara. Dalam 50-50 kepemilikan, mitra sama-sama peduli tentang kesuksesan orang lain. Kedua mitra harus berkontribusi sama pada aliansi. Dengan demikian,
semua mitra akan berada dalam situasi win-win atau menang dan menang, di mana keuntungan distribusi secara merata. Namun 50-50 usaha patungan ini antara mitra dari negara maju dan negara berkembang lebih mungkin terjebak dalam pengambilan keputusan atau jalan buntu. Selanjutnya ada waktu masuk. Keputusan masuk pasar internasional juga mencakup pertanyaan waktu masuk. Kapan perusahaan harus memasuki pasar luar negeri? Banyak perusahaan telah mengalami kerugian akibat memasuki pasar terlalu dini. Seperti percobaan pertama pada IKEA di Jepang pada tahun 1974 adalah kegagalan total. Studi ini mengembangkan konsep pengetahuan dekat pasar, di mana pengetahuan pasar dekat didefinisikan sebagai pengetahuan antara budaya dan ekonomi yang dihasilkan di pasar serupa, di mana MNC sudah beroperasi, dan temuan utama studi ini ada 4, yaitu yang pertama, pengetahuan pasar dekat memiliki dampak penting pada waktu masuk pasar luar negeri. Pengetahuan pasar dekat yang terakumulasi dari entry asing yang berhasil akan mengarah pada entry lebih awal di pasar serupa. Yang kedua ada kesamaan budaya. Kesamaan budaya dengan pasar dalam negeri tidak terkait dengan waktu pasar luar negeri. Meskipun kesamaan budaya dengan pasar domestik mungkin penting untuk pendatang asing awal, ternyata tidak menjadi penting untuk entry selanjutnya. Yang ketiga ada beberapa variabel daya tarik ekonomi sangat penting. Secara khusus, negara-negara dengan konsumen yang lebih kaya, ekonomi yang lebih besar, infrastruktur yang lebih maju, dan konsumen yang lebih mudah diakses, kemungkinan besar akan dimasuki lebih awal. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi lebih penting daripada faktor budaya dalam keputusan waktu masuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi keluar. Strategi keluar atau divestasi merupakan sesuatu yang tidak jarang terjadi di pasar global. Keputusan keluar tersebut tidak bisa dianggap enteng. Pasti perusahaan memiliki beberapa alasan bagus untuk keluar dari pasar luar negeri mereka. Contohnya adalah pada tahun 2006, Walmart yang merupakan pengecer terbesar Amerika menjual tokonya yang berada di Korea Selatan, dan 2 bulan kemudian ia juga menjual tokonya yang ada di Jerman kepada Metro. Selain itu, ada juga Nokia yang merupakan produsen ponsel yang terbesar di dunia pada saat itu, memutuskan untuk berhenti membuat ponsel untuk pasar Jepang pada tahun 2008. Ada beberapa alasan untuk perusahaan untuk melakukan divestasi atau keluar dari pasar luar negeri mereka. Yang pertama adalah kerugian yang berkelanjutan. Ketika suatu perusahaan masuk ke dalam suatu pasar global, maka mereka memiliki perspektif jangka panjang. Jadi, mereka berasumsi bahwa pengembalian langsung atas investasi mereka adalah sesuatu yang tidak realistis. Perusahaan bersedia untuk menanggung kerugian selama beberapa periode waktu. Namun, pada titik tertentu, perusahaan akan berpikir bahwa kerugian yang mereka terima terlalu banyak, sehingga kerugian tersebut melewati batas toleransi kerugian yang bersedia mereka terima. Yang kedua adalah kesulitan dalam memecahkan pasar. Sebuah perusahaan yang dapat memutuskan untuk menyambut investasi mereka ketika mereka mengalami kesulitan untuk memecahkan pasar di dalam suatu negara. Inilah alasan utama mengapa Nokia memutuskan untuk berhenti memproduksi ponsel untuk pasar Jepang pada tahun 2008. Yang ketiga adalah keriangan. Perusahaan sering meremehkan risiko ekonomi negara tuan rumah dan lingkungan politiknya. Banyak perusahaan multinasional yang ingin bergegas ke pasar suatu negara berkembang karena terpikat oleh prospek yang menggoda dari populasi negara berkembang yang besar. Padahal negara-negara tersebut memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi sangat tidak stabil.
namun itu mudah mengabaikan atau mengecilkan risiko yang terkait dengan memasuki pasar seperti itu. Eh, Ketidakstabilan politik, ekonomi, habis itu inflasi, dan supremasi hukum yang lemah sering diabaikan oleh perusahaan ketika masuk ke dalam suatu pasar global. Yang keempat adalah masuk prematur. Keputusan masuk yang salah atau keputusan masuk yang cepat dapat mengakibatkan suatu permasalahan bagi perusahaan, sehingga waktu masuk perlu diperhitungkan oleh perusahaan dengan baik. Keluar dari pasar merupakan suatu solusi yang masuk akal daripada bertahan di suatu lingkungan yang belum siap untuk perusahaan tersebut jalani. Yang kelima adalah alasan etis. Perusahaan yang beroperasi di negara-negara seperti Myanmar atau Kuba sering mendapatkan kritik dari pasar lain karena hak asasi manusianya. Keburukan publisitas yang ditimbulkan oleh aktivis hak asasi manusia dapat merusak citra perusahaan. Daripada mengambil risiko untuk merusak reputasinya, perusahaan dapat memutuskan untuk menarik investasinya dari luar negeri tersebut. Yang selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Persaingan yang intens sering menjadi alasan kuat bagi suatu perusahaan untuk keluar dari pasar global yang terlihat menarik di atas kertas. Karena banyak pesaing di situ, jadi persaingan yang terlalu ketat membuat perusahaan berpikir untuk menarik perusahaan tersebut karena keuntungan yang mereka harapkan tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah realokasi sumber daya. Elemen kunci dari perumusan strategi pemasaran adalah sumber daya alokasi. Tinjauan strategis atas operasi asing seringkali mengarah pada perombakan portofolio negara perusahaan, mengacu perusahaan untuk mengalokasikan kembali sumber dayanya ke seluruh pasar. Dari semua pasar negara berkembang, hanya Cina yang dapat melampaui Amerika Serikat dalam ekonomi tahunan tingkat pertumbuhan selama 3 dekade terakhir. Selanjutnya, ada beberapa risiko yang perlu ditanggung perusahaan jika mereka memilih untuk keluar dari pasar global. Yang pertama adalah biaya tetap untuk keluar. Keluar dari suatu negara seringkali melibatkan biaya tetap yang substansial. Di Eropa, beberapa negara memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang sangat ketat yang membuat biaya keluar suatu perusahaan menjadi sangat mahal. Contoh yang perlu dibayar adalah pesangon dan paket pembayaran. Tak jarang pemerintah Eropa menuntut perusahaan multinasional ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk menghentikan operasinya. Kontrak jangka panjang melibatkan komitmen untuk mencari bahan mentah atau distribusi produk, sering melibatkan hukum penghentian yang besar. Yang kedua adalah kerusakan citra perusahaan. Bisa juga omongan negatif dari keputusan divestasi termasuk kerusakan dalam citra perusahaan jika menutup pabriknya menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi beberapa orang di suatu negara. Keputusan Nokia untuk menutup operasi manufakturnya di Jerman dan bergeser ke tempat yang lebih ramah biaya di Eropa Timur menyebabkan seruan untuk boikot telepon tersebut di Jerman. Selanjutnya adalah disposisi aset. Aset yang sangat dikhususkan untuk bisnis tertentu atau lokasi yang digunakan juga menciptakan penghalang keluar. Jumlah calon pembeli mungkin sedikit dan harga yang bersedia untuk mereka bayarkan untuk aset tersebut kemungkinan besar akan minimal. Dengan demikian, nilai likuidasi aset tersebut akan rendah. Terkadang, aset dapat dijual di pasar tempat industri berada pada tahap awal siklus hidup produk. Yang selanjutnya adalah sinyal ke pasar lain. Kekhawatiran bahwa keluar dari suatu negara atau wilayah kemungkinan mengirimkan sinyal negatif yang kuat ke negara lain tempat perusahaan beroperasi.
keluar dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan di negara tuan rumah. Pelanggan berisiko kehilangan customer service. Selain itu, distributor juga akan kehilangan dukungan dari perusahaan dan dapat eh, menjatuhkan bisnis mereka. Oleh karena itu, jalan keluar di suatu negara dapat menimbulkan dampak negatif di pasar lain. Yang selanjutnya adalah peluang jangka panjang. Eh, Daripada menutup toko, seringkali perusahaan lebih baik membayar harga dalam waktu singkat untuk dapat mempertahankan kehadirannya dalam waktu jangka panjang. Keluar dari suatu negara dan masuk kembali begitu saja ada beberapa harga yang harus dibayar. Perusahaan saingan yang tinggal di negara tersebut akan memiliki keunggulan, distributor dan calon rekan lainnya akan enggan masuk ke dalam perjanjian, dan konsumen akan curiga untuk membeli produk atau layanan perusahaan, terutama jika ada hubungan jangka panjang. Baik, yang terakhir adalah mengenai pedoman untuk keluar dalam suatu pasar global. Jadi, ada beberapa pedoman yang manajer dapat lihat atau renungkan sebelum membuat keputusan untuk keluar. Yang pertama adalah merenungkan dan menilai semua opsi untuk menyelamatkan bisnis asing. Keluar itu merupakan sesuatu yang buruk, baik bagi perusahaan ataupun pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan lokal dan distributor. Sebelum melakukan gerakan apapun, penting untuk menganalisis mengapa hasilnya bisa di bawah harapan dan mempertimbangkan kemungkinan alternatif yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bisnis. Biaya-biaya dapat ditekan dengan cara melakukan pengadaan bahan baku secara lokal daripada mengimpor, atau menggunakan staf lokal daripada ekspatriat. Mengubah posisi atau menarget ulang bisnis dapat menawarkan solusi juga. Percobaan NutraSweet ke Cina dapat memberikan contoh yang baik. Pada saat itu, divisi konsumen NutraSweet lebih dulu memasuki pasar Cina untuk menargetkan pasar massal. Penjualan yang diharapkan oleh NutraSweet jauh dari harapan normal. Alih-alih keluar dari pasar Cina yang merupakan salah satu pilihan yang sedang dipertimbangkan, NutraSweet lebih memutuskan untuk menurunkan target penjualannya dan mengejar ceruk pasar penderita diabetes dan memposisikan mereknya sebagai produk medis. Yang kedua adalah keluar secara bertahap. Opsi keluar secara bertahap ini dapat dipikirkan sebagai salah satu solusinya. Perusahaan dapat menghentikan operasi perusahaan mereka dan memulai kembali jika itu diperlukan atau biaya dari perusahaan tersebut sudah membaik. Contohnya adalah McDonald yang merekonstruksi kehadirannya di 4 negara dengan cara mentransfer kepemilikan kepada pemegang lisensi, yaitu Dialcorp, mengubah operasi di Meksiko dengan melisensikan mereknya alih-alih menjual secara langsung. Yang terakhir adalah migrasi pelanggan. Jika keluar dari pasar tersebut merupakan keputusan yang sangat optimal dan terbaik, satu masalah yang timbul selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menangani pelanggan yang bergantung pada perusahaan untuk suatu customer service dalam hal penjualan dan suku cadang. Jelas pelanggan perlu hal tersebut. Salah satu solusinya adalah memigrasikan pelanggan tersebut kepada perusahaan sejenis untuk dibantu dalam hal perawatan dan penjualan suku cadang. Misalnya, masuk ke dalam kontrak dengan layanan pihak ketiga penyedia untuk menawarkan dukungan layanan pelanggan kepada pelanggan yang menggunakan produk perusahaan yang meninggalkan pasar global tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 7. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.